kita ini penuntut ilmu, misalnya menuntut ilmu syar'i, mengejar ilmu itu bukan persoalan antum di mana, di kota apa, tetapi persoalan diri kita pribadinya, apakah dia bersemangat untuk mencari ilmu, mendatangi guru, ataukah mengejar buku-buku, mencari buku, bukan sekedar mengkoleksi ya, dikoleksi lalu dibaca juga kan ya. Kemudian memang kita mau datang ke majelis-majelis itu. Qotariat ini memang sebenarnya cukup lengkap lah kalau dalam masalah ulama, masalah lembaga-lembaga sosial, kemudian toko-toko buku. Betul. Namanya buku atau sih wajar sebenarnya ya. Dan mungkin karena teman-teman ini, ya mudah-mudahan lah teman-teman di Indonesia tidak hanya memandang bahwa hanya di Mekah Madinah tempat pusat ulama, pusat ilmu. Ya walaupun kita tidak bisa menafikan bahwa Haramain itu ya punya keutamaan yang tidak bisa dibandingkan dari sisi keutamaan jelas lah kota-kota lain. Cuman untuk masalah semacam keilmuan, kita tidak bisa memandang remeh. Ya, artinya sebenarnya kalau kita lihat ya, maksudnya dimanapun kita berada itu yang menentukan bukan persoalan tempatnya kita berada, Bang. Maksudnya kita ini penuntut ilmu, misalnya menuntut ilmu syar'i, mengejar ilmu itu bukan persoalan antum di mana, di kota apa, tetapi persoalan diri kita pribadinya, apakah dia bersemangat untuk mencari ilmu, mendatangi guru, ataukah mengejar buku-buku, mencari buku, bukan sekedar mengkoleksi ya, dikoleksi lalu dibaca juga kan ya. Kemudian memang kita mau datang ke majelis-majelis itu. Nah sekarang nih, ini menarik juga terkait mengoleksi buku. Jadi ada proyek terakhir atau proyek yang bisa kita katakan 1 tahun terakhir ini ya, sebelum pandemi corona ini ya. Jadi Qotariat dari pemerintahnya itu membuat sebuah, karena memang nggak tahu ya, minat baca ini kan kadang ini Bang, naik turun ya. Itu mereka sampai bikin satu tempat lokasi khusus disetting untuk baca gitu. Nanti di situ ada acara-acara, ada kafenya, ada toko bukunya. Itu Riyadh ini nih. Ini Riyadh yang, dan saya baru, wah, kalau di Indonesia mungkin wallah alam ya, saya belum banyak update ya tentang bagaimana, apakah sudah ada yang model seperti ini, minat baca kita seperti apa. Makanya gini loh Bang, saya kadang heran atau bingung untuk menjawab ketika ditanyakan persoalan modernisasi atau globalisasi di kota Riyadh. Misalnya ada nggak sih tempat-tempat malam lah, maksudnya tempat-tempat tanda kutip lah di kota Riyadh yang sering dipertanyakan orang-orang di Indonesia atau di media sosial. Saya sendiri bingung untuk menjawabnya karena kita tidak tahu tempat-tempat itu ada atau tidak, ya nggak sih? Betul. Bahkan bioskop misalnya kan mungkin ada, tapi kita kan tidak pernah ke bioskop, tidak tahu di dalamnya apakah campur baur atau gimana, dipisahkah penontonnya atau tidak. Kita tidak tahu tempat-tempat yang seperti itu karena kita misalnya sebagai mahasiswa kebanyakannya kita bergaul di bukan di kampus, di masjid, di majelis-majelis ilmu, atau umroh atau kegiatan-kegiatan pelatihan. Betul. Daurah kan. Betul, ya. Mungkin ini Bang, teman-teman perlu juga diberitahu daurah ya yang ada di Qotariat ini, atau ini dulu lah sebelum kita bahas daurah, kita kajian rutin lah. Atau ini di part kedua atau bagaimana ini? Enggak, kajian rutin. Apa kajian rutin yang kita langsung ini aja, maksudnya sampaikan ke teman-teman mungkin apa kajian rutin yang ada di Qotariat ini. Jadi kajian rutin yang bisa teman-teman hadiri, pilih jadwalnya setiap hari apa, jam berapa, kemudian gimana caranya ke sana. Mungkin itu, Bang. Oke. Mungkin teman-teman perlu. Jadi mungkin sebelum masuk ke hal tersebut, kita harus beritahu juga bahwa saya bisa katakan bahwa jenis kajian di Riyadh itu ada beberapa macam. Ya kan? Oh iya. Yang pertama ada kajian rutin yang membahas satu kitab, jadi ada modulnya seperti ini ya, seperti
satu kitab gitu kan, membahas Riyadhus Shalihin, kemudian kita kaji setiap minggu satu kali dari habis maghrib sampai isya. Itu yang pertama, model pertama. Ada juga kajian rutin tematik. Kemudian ada juga kajian rutin yang berupa rangkaian program. Jadi memang dijelaskan di awal ini kajian akan rutin, tapi dijelaskan dalam 1 tahun programnya itu bakal ini, programnya ini, program kita akan belajar kitab tauhid terlebih dahulu gitu ya. Kita akan kitab tauhid terlebih dahulu, kemudian kita akan misalnya fikih, kemudian jadi rutin itu satu rangkaian program. Kemudian juga ada juga kajian pekanan 1 hari full. Oh ya, jadi ini model-model kajiannya ya. Ada yang 1 hari full bahas satu matan usul salasah. Ya, selesai 1 hari. Atau weekend. Ya. Program weekend. Ya. Membahas kitab tertentu atau tema-tema tertentu yang spesifik, masih satu rangkaian begitu ya. Seperti madkhol atau pengantar ilmu-ilmu agama. Itu juga ada di Riyadh waktu itu. Daurah semacam ini. Kemudian ada yang sifatnya daurah liburan, khusus liburan ya. Musim panas, waktu musim Syaifiyah kita libur 3 bulan. Ini kalau Syaifiyah ini tinggal milih aja nih. Banyak gitu ya, pilih aja. Di waktu musim syita, musim dingin juga ada. Kemudian yang unik lagi itu ketika ada daurah ilmiah yang menggabungkan dengan daurah tadribiyah. Gimana maksudnya? Yaitu daurah-daurah syar'iyah, tapi di situ juga ada rangkaian dari program itu, ada trainingnya juga. Iya. Pelatihan tentang ilqa, lebih ke skill ya. Itu juga selain ada keilmuan, ya ada juga tentang pengembangan diri juga ada seperti itu digabungkan. Iya. Itu di satu program daurah ada yang seperti itu. Jadi kalau mau ditanya apa sih kajian-kajian yang ada di mana? Yang diriat maksudnya jadwal yang bisa teman-teman inilah akses lah. Ya, kalau saya gini, yang terpenting kalau teman-teman nanti ketika ke Saudi, diterima di Saudi atau dapat kesempatan belajar di Saudi, di Riyadh khususnya, media sosial yang perlu untuk digunakan adalah yang paling utama menurut saya adalah Twitter. Ya betul. Di situ kita bisa dapatkan informasi karena itu yang paling penting. Informasi. Ada website, ada Twitter akunnya namanya Muhadaratul Riyadh. Iya. Tinggal cari searching aja lah semua di Twitter ada. Jadwal itu bisa kita temukan. Ada di Twitter. Kemudian Telegram juga ada Muhadaratul Riyadh gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman keterimanya di King Saud University, saya tidak kurang paham kalau di Imam Muhammad bin Saud ya. Kalau diterimanya di King Saud University, kita di kampus ini, saya sejak tahun 2012 ya, itu ada kajian-kajian rutin alhamdulillah. Yang di dalam asrama. Jadi kita punya masjid kabir kampus. Ya, masjid universitas lah. Masjid universitas. Itu kalau sekarang syekhnya sudah ganti, imamnya sudah ganti, jadi belum ada kajian lagi di situ. Tapi waktu selama kemarin ada syekh namanya Syekh Hamad, itu beliau mengajar rutin setiap Senin ada kajian Bulughul Maram. Nanti beliau bikin daurah, kita bahas kitab macam-macam gitu ya dengan beliau. Itu kajian di Masjid Kabir. Adapun dalam asrama ada 2 masjid. Masjid yang di dekat gedung 36 itu masjid di sini nggak ada namanya ya. Pintu 1. Iya, dekat pintu 1. Masjid sini nggak ada namanya gitu ya. Jadi kita sebut masjid dekat gedung 36 atau dekat pintu 1. Itu ada kajiannya dengan Dr. Taisir. Dan itu sudah lama kajiannya. Iya, lama. Ya. Tentang At-Ta'liqat Al-Baziyah, tentang Zadul Ma'ad. Ya, saya masih ikut awal-awal di muka Zadul Ma'ad itu. Dan beliau Masya Allah, beliau membagi kitabnya gratis gitu ya. Kita semua dikasih kitab Zadul Ma'ad. Iya, Masya Allah. Kalau ada kitab gratis, beliau termasuk salah satunya membagi kepada mahasiswa. Dan beliau sangat dekat dengan mahasiswa. Betul, dan beliau sangat dekat dengan mahasiswa Dr. Taisir ini. Ini beliau dosen di jurusan hadis di Fakultas Tarbiyah. Ya,
jurusan Dirasat Islamiyah. Kemudian adapun di Masjid Pintu 5 ya, dekat gedung 8 dekat kamar saya. Ini berubah-berubah. Jadi kalau sebelum pandemi kemarin ya, sebelumnya saya jelaskan. Kemarin ada program itu. Ada Syekh Sultan Atubaisi dengan. Ini yang program terbaru kemarin yang program rutin itulah. Ada daurah mutun akidah dengan beliau. Kemudian ada siapa lagi ya? Ada dengan Syekh. Jadi Syekh ini mahasiswa S3. Jadi beliau ngasih daurah yang saya sebutkan tadi dengan jenis. Beliau sudah jelaskan dalam 1 tahun ini kita akan membahas kitab-kitab ini. Begitu. Ada juga daurah, kita minta daurah nahwu, ada juga di Masjid Aslama. Tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah masih ada. Begitu ya. Kemudian kajian di luar asrama. Ya, di luar asrama. Yang dekat. Itu difasilitasi kampus kan? Transportasinya, bisnya. Jadi begini, Bang Suwan, ini ada ceritanya. Dulu waktu saya datang awal ke sini, belum ada fasilitas untuk pergi ke kajian-kajian di luar. Ya itu inisiatif masing-masing. Kemudian ada salah seorang ustadz yang sering ke kajiannya Syekh Shaleh Fauzan, dan beliau kenal dengan salah seorang yang punya bis, sehingga beliau ini jemput. Kemudian, tapi ini bukan dari kampus, dari orang-orang ini gitu. Beliau jemput juga ke Jamiah Imam. Gitu. Nah, kemudian akhir-akhir ini berawal dari mahasiswa kita ini yang mengawal ya, yang setahu saya itu ada mantan ketua PPMI kita ini namanya Bang Ardian Kamal. Beliau yang berinisiatif untuk mengontak bagian Minah ini bagian beasiswa ya, atau scholarship lah, bagian yang mengurusi mahasiswa asing gitu ya. Nah, beliau minta kita butuh bis nih, mau pergi ke kajian di luar nih, yang deket-deket, misalnya kajiannya ada kajian Syekh Sa'ad Al-Khotlan yang paling dekat. Tinggal di list aja gitu. Di list aja, siapa yang mau. Kita mau ke Syekh mana, kemudian diumumkan. Daftar mahasiswa yang mau ikut, silahkan daftar. Kemudian ada juga kajiannya Syekh Sa'ad Asyatri. Jadi dua ini yang paling dekat dengan kampus dan paling sering dihadiri. Ada juga di luar itu, pertama kajian Jami' Malik Khalid. Tapi ini jarang didengar oleh teman-teman mahasiswa kita. Mungkin kurang tertarik. Yang dua ini sangat menarik karena dari sisi nama, keilmuan juga sangat terkenal. Terus kadang ada juga masjid kajian rutin di dekat sini juga, Irqah. Itu juga, tapi jarang juga yang datang karena begitu saya tadi bilang ya, ketertarikan teman-teman di sini termasuk teman-teman kan kita kan harus mengumpulkan orang banyak ya supaya dapat bis itu. Jadi ada batas minimal. Nah itu. Kemudian ada juga kajian rutin di kuliah tarbiyah. Di fakultas. Jadi ini bukan baru sih. Dulu itu baru ada satu aja, Bang Subang. Sejak saya kuliah di sini, itu dulu yang rutin tuh Syekh Abdullah Al-Qori saja. Tiap pagi. Yang tiap pagi itu ya. Kemudian alhamdulillah karena sekarang semakin tertib ya, dan banyak usulan dari teman-teman mahasiswa asingnya ke dosen. Akhirnya dibentuklah, kalau kita kita di Indonesia itu lembaga dakwah jurusan ya. Jadi semacam nadi, Dirasat Islamiyah. Jadi semacam klub kumpulan anak-anak, klub mahasiswa yang mengatur kegiatan-kegiatan di jurusan. Nah, mereka mengatur kajian-kajian ini. Jadi lengkap. Ada kajiannya Syekh Al-Qori, ada kajiannya Syekh Shalih Al-Atibi, dua ini masalah akidah. Syekh Al-Qori ini kitab Sahih Bukhari. Kemudian ada juga fikih. Kemudian ada juga kajian ilmu hadis. Nah, yang unik ini kajian ilmu hadis. Jadi kajian ilmu hadis ini dengan Dr. Fathuddin waktu itu merupakan inisiatif dari teman-teman. Ya, sehingga teman-teman yang merasa teman-teman itu datang kepada beliau, kepada beliau, Dokter, saya ingin ada majelis tentang ilmu hadis, mustalah hadis. Saya ikut itu dari awal karena termasuk saya yang meminta. Ya, ini menunjukkan bahwa ulama-ulama di sini atau masyayikh di sini
Itu kalau mahasiswa berinisiatif butuh kepada guru, dia mendatangi guru dan meminta diajarkan, mereka dengan senang hati sebenarnya untuk mengajari kita ya, benar nggak sih? Maksudnya mereka ini relatif sih. Iya, maksud saya mereka sebenarnya pengen. Iya, maksud saya mereka sebenarnya kan kalau kita lihat sebenarnya dosen-dosen kita tuh punya kesempatan. Artinya walaupun tadi kita katakan ada izin misalnya, tapi kalau di kampus itu kan maksudnya mereka bisa buka majelis gitu loh. Kalau kita berinisiatif ini. Bisa juga. Nah, namun sekali lagi yang tentang inisiatif ini, saya juga pernah Bang Suban punya cerita ya. Saya berusaha untuk mendatangi beberapa syekh gitu kan, dosen-dosen saya yang saya kenal. Belajar sama beliau. Ya, belajar sama beliau. Kebanyakan beliau ini sibuk. Ya, karena sebagian dari mereka ini ada yang memang akademisi. Iya. Jadi akademisi saja. Jadwalnya padat, mengoreksi kayak tulisan risalah tesisnya mahasiswa. Kemudian beliau juga harus nulis dan seterusnya gitu kan. Sehingga kadang beliau menolak atau ada yang memberi syarat. Kumpulkan orang. Minimal 10. Nah, ini yang dilakukan oleh Dr. Fadluddin tadi. Kamu kumpulkan orang minimal 10, nanti saya baru kita atur jadwalnya. Artinya kalau selama ada kemauan mau berjuang, berusaha, insya Allah jalan lah. Iya, jadi alhamdulillah akhirnya kita dapatkan beberapa solusi di situ. Kemudian juga kita di kampus ini alhamdulillah ke ulama kibarnya seperti saya Soleh Fauzan itu kita juga pergi ke sana. Jadi ada bis juga dari kampus. Kemudian juga biasanya kajian-kajian yang saya sebut tadi di akhir pekan ya, yang diselenggarakan, daurah tentang fikih, tentang usul fikih, atau daurah tentang kitab-kitab tertentu di bidang akidah, tafsir dan seterusnya. Ini biasanya pihak penyelenggara itu langsung memberikan informasi. Terdapat bis untuk pelajar mahasiswa dari kampus King Saud University dan Imam Muhammad Yusuf. Biasanya seperti itu. Kalau tidak, maka ada teman-teman kita ini yang berinisiatif kemudian langsung mengontak kepada Idarah Minah ini ya, bagian scholarship untuk disediakan bis bahwa ada informasi seperti ini. Kemudian dibuatlah jadwal supaya mendapatkan transportasi. Minum dulu lah, Bang. Iya, siap. Pelan-pelan. Kemudian juga saya juga ini unik ini. Jadi kita ini kan di sini bukan hanya mahasiswa Indonesia ya, di King Saud ini. Di asrama ini bukan hanya mahasiswa Indonesia. Ada mahasiswa dari Yaman, ada mahasiswa dari Aljazair, ya. Dan mereka ini ada yang S2 dan S3. Istifadah sesama mahasiswa gitu ya. Di situ senior. Iya, saya berusaha dengan teman-teman ini, dan beliau buka majelis memang. Ada beberapa yang buka majelis. Jadi saya bilang ya sudah, kita bikin majelis dengan teman-teman Indonesia atau teman-teman gabungan lah. Jadi yang siap siapa dari teman-teman ya gabungan ya, ada Indonesia, ada Malaysia, ada orang-orang Eropa gitu ya yang belajar dengan beliau. Kita bahas waktu itu. Itu 1 semester kita tiap minggu kajian dengan beliau dari habis Isya sampai jam 12 malam. Beliau juga kadang mau dua kali seminggu, tergantung jadwal beliau. Itu yang kita lakukan. Kadang juga kita dengan sama mahasiswa Indonesia, kita juga membuat kajian.